Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran di agenda 3, berikut identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama adalah isu implementasi manajemen ASN. Dalam KSOP kelas 4 Merauke, berikut adalah implementasi manajemen ASN yang terdapat hingga saat ini. Yang pertama adalah kurangnya jumlah pegawai ASN di kantor saat ini. Saat ini masih terdapat kekurangan pegawai yang berbanding terbalik dengan jumlah jabatan yang harus diisi. Lalu, ada kurangnya kedisiplinan pada pegawai ASN. Sebagian pegawai terlebih dahulu pulang dari kantor sebelum jam kerja kantor berakhir. Dan yang terakhir adalah adanya job desk tambahan sebagai cleaning service bagi tenaga P3K. Terdapat penambahan pekerjaan sebagai cleaning service bagi tenaga P3K untuk membersihkan area kantor setelah jam kerja berakhir. Berikut adalah dampak dan pihak yang terdampak dalam isu implementasi manajemen ASN. Dalam kurangnya jumlah pegawai ASN di kantor, dampaknya adalah hasil kerja yang tidak maksimal dari para pegawai yang memegang double job. Kurangnya kedisiplinan pada pegawai ASN, dampaknya adalah terkendalanya pelayanan bila pihak yang dibutuhkan sudah pulang dari kantor. Pihak yang terdampak adalah para pengguna jasa yang membutuhkan pelayanan. Adanya job desk tambahan sebagai cleaning service bagi tenaga P3K, dampaknya adalah adanya rasa kesenjangan sosial yang menonjol dengan pegawai ASN. Pihak yang terdampak adalah para pegawai dengan status P3K. Lalu selanjutnya adalah isu implementasi Smart ASN. Dalam Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 4 Merauke, berikut adalah isu implementasi Smart ASN. Yang pertama adalah penggunaan buku tamu yang masih secara manual. Pencatatan tamu yang datang masih berupa pencatatan manual dalam buku tamu yang disediakan di meja resepsionis. Lalu selanjutnya adalah pengimplementasian Srikandi yang belum maksimal. Pengurusan berkas seperti surat masuk ataupun surat keluar saat ini masih berupa hard copy. Dan yang terakhir adalah penggunaan absensi rapat masih secara manual. Dalam kegiatan rapat, yang ditunjuk sebagai notulen harus mencatat siapa yang hadir sebagai peserta rapat secara manual. Berikut adalah dampak dan pihak yang terdampak dalam isu implementasi Smart ASN. Yang pertama adalah penggunaan buku tamu masih secara manual. Dampaknya adalah penggunaan buku tamu manual dapat membuat anggaran lebih boros untuk menyiapkan buku tamu dan ballpoint. Lalu pihak yang terdampak adalah tentu para pejabat di bagian bendahara material. Selanjutnya adalah pengarsipan surat keluar masih secara manual. Dampaknya adalah pengeluaran lebih untuk pembelian ATK seperti kertas HVS dan tinta yang digunakan untuk printer. Pihak yang terdampak tentu masih sama, yaitu pejabat bendahara material. Karena dalam dua kasus ini, pejabat bendahara material harus pintar-pintar mengakali bagaimana pengeluaran ATK bisa lebih irit walaupun sedang ada efisiensi. Lalu yang terakhir adalah penggunaan absensi rapat masih secara manual. Dampaknya adalah siapapun yang ditunjuk sebagai notulen harus mengabsensi setiap peserta rapat yang hadir secara manual. Pihak yang terdampak adalah pegawai yang bertugas sebagai notulen rapat. Sekian presentasi saya mengenai deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.